Piala AFF merupakan kompetisi sepak bola internasional antar negara-negara Asia Tenggara. Turnamen ini diselenggarakan setiap 2 tahun sekali oleh Federasi Sepak Bola ASEAN. Piala AFF sendiri pertama kali diselenggarakan pada tahun 1996 di Singapura. Saat itu masih bernama Piala Tiger yang diambil dari nama perusahaan bir asal Singapura yang juga menjadi sponsor kompetisi tersebut. Namun berbeda dengan Piala Asia, Piala Eropa, atau kompetisi lainnya, Piala AFF sebenarnya tidak masuk kalender FIFA. Artinya, setiap kemenangan maupun hasil dari kompetisi ini tidak akan berpengaruh terhadap peringkat FIFA. Hal inilah yang terkadang menjadi alasan pihak klub enggan melepas pemainnya untuk membela negara, khususnya para pemain yang bermain di luar negeri. Alhasil tidak jarang terjadi konflik antara timnas dengan pihak klub karena permasalahan izin bermain di Piala AFF. Lalu mengapa Piala AFF tidak masuk kalender FIFA? Mari kita bahas dalam episode hari ini. Sebelum masuk ke topik pembahasan, pastikan kalian sudah menekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi agar kalian tahu setiap video yang kami upload setiap minggunya. Piala AFF sendiri rutin diselenggarakan setiap 2 tahun sekali, sejak tahun 1996. Kompetisi ini dianggap sebagai turnamen paling realistis bagi timnas Indonesia untuk berprestasi, sebab pesertanya merupakan negara-negara Asia Tenggara yang level permainannya tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Namun ironisnya, Indonesia justru belum pernah menjuarai Piala AFF. Sejak pertama kali diselenggarakan, prestasi terbaik Indonesia hanya menjadi runner-up sebanyak 6 kali. Statistik tersebut membuat Indonesia menjadi negara kedua yang paling sering masuk final di bawah Thailand. Namun berbeda dengan Thailand yang sudah 10 kali masuk final, di mana 7 diantaranya menjadi juara. Tetapi meskipun Indonesia berhasil menjadi juara Piala AFF pun tetap saja tidak bernilai di mata FIFA. Sebab turnamen ini sampai sekarang belum diakui sebagai kompetisi resmi yang masuk kalender FIFA dan hanya dianggap sebagai pertandingan persahabatan antar negara-negara Asia Tenggara saja. Sementara itu, menurut Bhaskaran Satyanathan yang pernah menjabat sebagai pelatih timnas Malaysia, alasan FIFA tak kunjung mengakui Piala AFF sebagai kompetisi resmi adalah padatnya jadwal sepak bola di Asia. Selain itu, durasi penyelenggaraan yang memakan waktu hampir 1 bulan membuat FIFA kesulitan untuk menambahkan Piala AFF ke dalam kalender mereka. Seperti yang kita ketahui, jadwal kalender FIFA memang cukup padat di kawasan Asia karena adanya kualifikasi Piala Dunia maupun Piala Asia. Ini belum termasuk SEA Games, Asian Games, dan Olimpiade yang juga tidak masuk dalam kalender FIFA. Keputusan FIFA dengan belum mengakui Piala AFF sebagai turnamen resmi mereka kemudian berdampak pada pemanggilan para pemain. Seperti yang kita ketahui, pihak klub boleh melarang pemainnya untuk tidak mengikuti panggilan timnas jika pertandingan yang diselenggarakan tidak diakui oleh FIFA. Alhasil para pemain yang berkiprah di luar negeri tidak mendapat izin dari pihak klub ketika timnas memanggil mereka untuk mengikuti Piala AFF. Hal ini pernah dialami pelatih Shin Taeyong yang tidak bisa memanggil Elkan Bagot dan Sandy Walsh pada Piala AFF 2022 yang lalu karena terkendala izin dari pihak klub. Tidak hanya Indonesia saja, timnas Thailand pun juga tidak diperkuat para pemain terbaiknya yang berkiprah di luar negeri pada Piala AFF 2022. Seperti Chanatip Songkrasin dan Supachok Sarachat yang sama-sama bermain di Liga Jepang dan tidak dilepas pihak klub untuk membela timnas Thailand. Kondisi semacam ini tentu tidak akan terjadi seandainya Piala AFF sudah diakui sebagai kompetisi resmi FIFA. Sebab pihak klub wajib melepas para pemainnya yang mendapat panggilan timnas untuk mengikuti pertandingan resmi FIFA selama pemain tersebut tidak cedera atau terkena sanksi bertanding.
Hal ini juga yang mempengaruhi timnas Australia yang sampai sekarang belum mau bergabung dengan Piala AFF. Padahal sejak tahun 2013 timnas Australia sudah dinyatakan bergabung dengan Subkonfederasi AFF. Bahkan wacana untuk menurunkan para pemain U23 pun juga belum terlaksana sampai sekarang. Terlepas belum diakuinya Piala AFF sebagai kompetisi resmi FIFA, namun FIFA tetap mendukung turnamen tersebut. Bahkan sejak Piala AFF 2016, FIFA selalu mempublikasikan jadwal pertandingan Piala AFF di situs resmi mereka. Dan kabar baiknya adalah, pada awal tahun 2023 ini, Presiden Gianni Infantino memberikan pernyataan bahwa Piala AFF kedepannya akan dimasukkan ke dalam kalender FIFA. Pernyataan Infantino ini berdasarkan kondisi Piala AFF yang terus berkembang dan selalu menjadi pusat perhatian masyarakat Asia Tenggara. Piala AFF harus ditingkatkan menjadi turnamen FIFA Matchday atau masuk kalender FIFA. Kami harus memastikan bahwa turnamen ini semakin berkembang. Saya yakin jika kita bekerja sama, Piala AFF akan menjadi semakin besar dengan persetujuan FIFA. Jika FIFA benar-benar mengakui Piala AFF sebagai kompetisi resmi, tentu hal ini akan memberikan perubahan besar terhadap keberlangsungan turnamen tersebut. Seperti misalnya timnas kembali diperkuat para pemain terbaiknya yang berkarir di luar negeri. Timnas Australia akhirnya mau mengikuti Piala AFF, bahkan tidak menutup kemungkinan adanya peserta dari konfederasi lain untuk semakin menyemarakan turnamen 2 tahunan tersebut. Sekian ulasan kita pada episode hari ini. Jika kalian menyukai konten sepak bola Indonesia seperti ini, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe. Jangan lupa tinggalkan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Futix ID lainnya.